Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semua para queen dan king dimanapun kalian berada. Welcome back to my channel di Queen Yusitia Channel. Hai, apa kabar kalian semuanya? Saya harap semua dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah saya dalam keadaan yang sehat tanpa ada kekurangan apapun. Dan coba tebak, kali ini saya mau buat konten tentang apa? Ayo, coba tebak. Saya bingung nih kadang kalau memikirkan konten tuh bingung mau buat apa gitu. Apa yang lagi viral? Kalau kita nungguin viral lama dong ya kan? Kita harus nungguin yang viral dulu baru kita buat. Nah daripada saya mager ya kan, nggak ada aktivitas. Jadi kali ini saya mau buat konten mengenai sejarah dari kota Mojokerto. Nah, karena saya asli orang Mojokerto, jadi saya akan menggali mengenai sejarah dari kota Mojokerto itu. Walaupun tidak full, tidak lengkap, tapi ya sedikit-sedikit lah ya. Karena kan saya bukan guru sejarah ya kan. Yang penting ya dikit-dikit ada informasi tentang mengenai sejarah dari kota Mojokerto. Oke, nggak usah lama lagi ya para queen dan para king. Ikuti terus, pokoknya video saya jangan di skip, tonton sampai habis ya. Jangan lupa tinggalin komen, oke? Baik, para queen dan para king semuanya, selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari sejarah jadulnya ya dari kota Mojokerto ini. Saya sambil baca juga ya. Jadi menurut yang saya baca ini, kota Mojokerto beserta kota yang lainnya yang termasuk dalam Keresidenan Surabaya merupakan pusat perkebunan tebu. Nah, jadi kalau kalian pas ke Mojokerto ada beberapa pabrik gula di sini nih. Ya karena itu Mojokerto termasuk penghasil gula tebu gitu kan. Terus juga posisi kota Mojokerto yang berada pada aliran Sungai Berantas. Nah, rumah saya pun depannya tuh pas Sungai Berantas. Jadi kalau saya mau jalan pagi atau olahraga pagi bisa juga ngeliat Sungai Berantas tuh tepat di depan rumah saya. Terus juga pembangunan jalan di Mojokerto itu dilaksanakan pada awal abad ke-19, bukan merupakan suatu hambatan karena ada peluang pembiayaan yang dihasilkan dari pajak dan retribusi nih. Kan jadi dimulai pada abad ke-19 ya, itu pengerjaan dari jalan. Banyaknya pabrik gula yang ada di berbagai distrik wilayah Mojokerto menyebabkan tersedianya lapangan kerja sehingga menimbulkan arus migrasi tersebut. Nah, kan jadi ya itu tadi banyak pabrik gula di sini. Memang di dekat rumah saya pun yang di sini ada juga pabrik gula tuh deket gitu. Pabrik-pabrik gula tersebut menyerap tenaga kerja yang banyak. Nah, sehingga penduduk dari kota lain banyak berdatangan di kota Mojokerto. Terus satu hal, masyarakat Mojokerto tuh selalu welcome gitu loh, para queen dan para king. Mereka tuh selalu welcome kalau ada orang baru. Ada loh suatu wilayah itu mereka tuh tidak mau kalau ada masyarakat dari luar daerahnya tuh nggak mau gitu. Jadi mereka tuh maunya tuh ya ini tempat saya, daerah saya ya cukup ya yang tinggal di situ ya asli dari situ gitu. Tetapi syukurnya masyarakat Mojokerto nih orangnya tuh open minded gitu loh. Jadi mereka tuh selalu welcome. Kalau ada orang merantau, mereka selalu welcome. Itu yang saya rasakan ya. Gemeente dalam bahasa Belanda berarti suatu kota dengan struktur administrasi yang otonom. Nah, Mojokerto termasuk menganut administrasi otonom ya. Istilah ini mempunyai makna lain yaitu masyarakat desa. Ketika dikaitkan dengan istilah Inlandes Gemeente, aduh ini bahasa Belanda kayak ini ya, bahasa jadul banget. Fungsi dan struktur administrasi masa Hindia Belanda yang tertinggi dipegang oleh gubernur, kemudian bupati, wedono, dan lurah, gitu ceritanya. Kemudian itu tadi adalah dari sejarahnya ya. Jadi yang jelas di Mojokerto ini kalian akan dengan mudah mengetahui pabrik gula gitu. Kemudian bentar ya, saya keadaan geografi dari kota Mojokerto itu terletak di tengah-tengah Kabupaten Mojokerto.
Kota Mojokerto memiliki luas 1.646 hektar, merupakan satu-satunya kota di Jawa Timur yang memiliki satuan wilayah ataupun luas wilayah terkecil. Tuh, kota di Jawa Timur yang termasuk satuan wilayah ataupun luas wilayah terkecil nih. Tuh, dengan wilayah administrasi hanya terbagi 3 kecamatan, yakni Kecamatan Prajurit Kulon, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Keranggan. Itu ya. Terus kemudian hidrologi. Hidrologi Kota Mojokerto sangat dipengaruhi oleh sungai-sungai yang melintas di Kota Mojokerto. Di Mojokerto ini ada 7 sungai loh, para queen dan para king, yang melintas di Kota Mojokerto, yaitu diantaranya saya sebutin ya, Sungai Brantas, Sungai Brangkal, Sungai Sadar, Sungai Cemporat. Ini saya baru tahu nih ya. Sungai Cemporat, Sungai Ngerayung, Sungai Watu Dakon, dan Sungai Ngotok. Sungai Ngotok. Air tanah di Kota Mojokerto memiliki kedalaman antara 25 meter. Tuh. Gitu ya. Kemudian geologi. Geologi dari Kota Mojokerto sendiri yaitu lapisan batuan yang terdapat di Kota Mojokerto sebagian besar merupakan seri batuan aluvium, Pilstoven Facies Hardiment, dan aluvium Facies Gunung Api. Jenis aluvium ini mendominasi di sebagian besar wilayah Kota Mojokerto. Itu tadi ya. Terus selanjutnya ya, para queen dan para king, kita akan membahas mengenai pariwisata yang ada di Kota Mojokerto. Tuh, jangan salah ya, di Kota Mojokerto juga sekarang sudah mulai bermunculan tempat-tempat pariwisata yang bagus, yang keren-keren, yang tidak kalah dengan kota-kota besar lainnya. Ini yang saya sebutin tuh yang sudah legend ya, kalau kita bilang tuh udah legend dari zaman dulu tuh udah ada gitu. Alun-alun, yang pertama itu ada alun-alun Kota Mojokerto, terletak di pusat kota persis ya bagi warga Kota Mojokerto dan sekitarnya. Dulu merupakan tempat rekreasi sekaligus sebagai sarana bersantai bagi keluarga di akhir pekan. Iya memang benar. Waktu masih kecil ya, waktu masih SD, masih TK, saya kalau diajak ke alun-alun tuh cuman makan kerupuk sama tahu gitu kan ya, tahu goreng pakai sambal, itu tuh kayak udah happy gitu, udah seneng. Itu nggak ada gadget-gadgetan, handphone tuh nggak ada. Tapi kami udah bahagia, udah happy gitu, ngumpul sama keluarga, saudara, orang tua gitu kan, udah seneng gitu waktu dulu ya. Terus mainan balon sabun yang ditiup-tiup gitu kan. Namun sekarang alun-alun ini para queen dan para king lagi direnov. Kemarin tuh sempat dibongkar. Kayak kalau di Jakarta tuh ada kayak Monas gitu kan ya. Kalau di sini tuh apa ya namanya ya? Itu kemarin tuh sempat dibongkar karena mau dibangun yang baru lagi. Two hours later. Nah itu saya kurang tahu nanti dibentuknya seperti apa rencananya. Kemudian dikosongkan kan, yang kan di alun-alun dulu kan ada yang jualan tuh. Nah terus dipindahkan ke Benteng gitu, di wilayah ke Jalan Benteng Pancasila yang tidak jauh dari kediaman mantan wali kota Mojokerto yaitu Bapak Abdul Ghani. Kemudian Gereja Protestan Indonesia bagian Barat merupakan salah satu gereja tertua di Kota Mojokerto. Tuh, jangan salah ya, di Mojokerto juga ada peninggalan gereja Protestan yang tertua di Indonesia bagian Barat. Tuh, merupakan peninggalan zaman Belanda. Masjid Agung Al-Fatah didirikan pada zaman Belanda. Tuh, terus sekarang bagus banget itu Masjid Al-Fatah yang deket alun-alun tuh, keren banget, gede gitu, bersih gitu kalau saya lihat. Itu Al-Fatah ini didirikan pada zaman Belanda, tepatnya pada tanggal 7 Mei 1878. Berada di pusat kota sebelah barat alun-alun. Bagus-bagus. Kalau kalian dari luar kota, dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, Nganjuk, kalau main ke Mojokerto, mampir ke Masjid Al-Fatah. Keren banget. Kemudian yang menurut saya yang menarik lagi, yang tempat legend lagi, itu Kelenteng Hock Siang Kyong.
didirikan pada tahun 1895. Ciri khas kedua bangunan itu adalah bentuk arsitekturnya yang khas Cina. Tuh. Bagi mereka yang senang berolahraga dapat menempuh perjalanan 1 km berolahraga dapat menempuh perjalanan 1 km di arena jogging track. Jadi nggak jauh ya ke arena jogging track. Rekreasi keluarga lainnya dapat dikunjungi juga di tempat-tempat lain ya, para queen dan para king. Tapi saya menjelaskan yang legend aja nih ya. Kemudian Jalan Benteng Pancasila tuh sekarang juga rame loh. Banyak pedagang, terus juga ada tempat seperti apa sih, Pujasera gitu, tempat mainan tuh ada juga di situ, jadi lengkap gitu. Terus juga di benteng itu, di Jalan Benteng itu sudah didirikan mall. Nah, kan udah rame di situ. Jadi apa aja adalah di situ, rame gitu. Ya pokoknya saya tuh kalau lihat Mojokerto tuh kecil tapi ngangenin gitu, semua ada gitu. Lengkap gitu, udah lengkap. Mau cari apa aja ada, insya Allah ada. Kemudian kita membahas mengenai kuliner, makanan dari kota Mojokerto, khasnya apa. Kalau kalian main ke kota Mojokerto, biasanya tuh orang-orang tuh kalau bawa oleh-oleh buah tangan itu dari kota Mojokerto itu ini onde-onde. Itu biasanya kita belinya di apa sih tempatnya itu namanya Bolim. Itu udah legend ya, udah lama, udah orang siapa sih yang nggak tahu Bolim nih, memang udah ini udah punya nama gitu. Terus juga apa tuh namanya, ada tahu tek atau lontong di kota Mojokerto banyak sekali. Tahu tek itu juga termasuk makanan dari kota Mojokerto, tuh enak banget tahu tek. Pokoknya bagi kalian ya yang belum pernah mencoba kuliner kota Mojokerto, ayo silahkan boleh main ke kota Mojokerto. Kita menikmati kuliner yang ada di kota Mojokerto. Banyak pilihan di sini, ada rujak, kalau mau cari rujak cingur juga ada. Terus juga itu tadi seperti tadi tahu tek, onde-onde itu yang isinya tuh ini apa, kacang hijau, terus luarnya dikasih wijen yang bulat-bulat itu. Pokoknya enak lah. Saya tunggu bagi masyarakat yang di luar kota Mojokerto. Mungkin itu saja ya, saya menjelaskannya sejarahnya itu kayak gitu aja ceritanya mengenai kota Mojokerto. Yang jelas kota Mojokerto ini tidak kalah dengan kota-kota besar lainnya. Masyarakatnya juga sudah open minded, udah tahu gitu, udah selalu mengikuti perkembangan di luar gitu. Terus juga selalu ada pembangunan yang baru, selalu memberikan suatu pembaharuan gitu. Pemerintahannya juga saya lihat juga ini ya perhatian gitu. Jadi so far pokoknya kalau saya merantau lagi gitu, kayaknya saya tuh pengennya itu nanti masa tua saya pengennya tetap di Mojokerto, tinggal di Mojokerto, tidak pernah pindah-pindah lagi gitu. Oke, baik para queen dan para king, mungkin itu saja ya. Next saya akan mengajak kalian jalan-jalan ke kota Mojokerto ya. Akan saya kasih lihat, ini loh Sunrise Mall, ini loh pabrik gula yang saya sebutin tadi, terus ini loh kelenteng gereja yang Masjid Al-Fatah. Nanti saya alun-alunnya juga nanti saya kasih tahu. Pokoknya jangan lupa ya, selalu setia. Jangan lupa dukung terus channel saya. Terima kasih, dukung terus pokoknya channel saya sampai berkembang, sampai hits. Pokoknya bisa seperti Ria Ricis. Amin ya Allah. Ingat ya, ucapan yang baik itu adalah doa. Oke? Jadi jangan sembarangan berucap. Kalau kita ngomong harus difikirkan dulu yang baik-baik ya. Baik para queen dan para king, itu saja video saya kali ini. Sampai ketemu lagi di konten atau video berikutnya. Terima kasih sudah setia dan selalu mendukung video saya, konten saya. Jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan, prokes selalu dilaksanakan ya, tetap ya. Oke, terima kasih.
See you di video kesempatan lainnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.